Shalom kawan-kawan. Salah satu tema yang menarik untuk kita bahas bersama adalah ada dua pendapat yang berbeda, yaitu ada sebagian orang mengatakan bahwa jodoh itu dari Tuhan. Tetapi ada juga sebagian orang bahwa percaya jodoh itu bukan dari Tuhan, tidak di tangan Tuhan. Nah, kawan-kawan lebih setuju yang mana? Apakah jodoh adalah di tangan Tuhan, pemberian Tuhan, atau jodoh bukan di tangan Tuhan, tetapi orang mencari? Mari kita coba membuka berbagai fakta dalam Alkitab mengenai jodoh. Kalau kita mulai dengan start pertama, peristiwa Adam dan Hawa pada hari yang ke-6, maka kita bisa pastikan bahwa jodoh diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Ya kan? Bahwa ketika laki-laki itu tertidur, maka Allah mengambil tulang rusuknya, lalu membuat sebuah bangunan manusia yang sama, lalu dikasih kepada laki-laki ini, dan berkata bahwa inilah tubuh dari tubuhmu, daging dari dagingmu. Itu case pertama dalam Alkitab. Lalu kita mundur lagi ke case yang kedua. Kasus yang kedua adalah pada Ishak. Ishak ketika dia sudah dewasa, menyuruh kepada hambanya Eliezer untuk pergi ke negerinya, untuk menemukan jodoh bagi Ishak. Maka Eliezer ini pun dalam perjalanannya mencari dari saudara-saudaranya Abraham untuk jodoh bagi Ishak. Dan dalam perjalanan pencariannya itu disampaikan bahwa ketika Eliezer hendak pergi, maka berdoalah Abraham kepada Tuhan agar menolong Eliezer menemukan jodoh yang baik bagi Ishak. Tetapi Eliezer pun berdoa bahwa Tuhan tolong berikan tanda bahwa kalau saya dalam proses ini, Tuhan tunjukkan orang yang tepat bagi Ishak. Dan dalam prosesnya, seperti yang didoakan Eliezer, maka ditemukanlah perempuan yang cocok untuk Ishak. Ya. Oke, baik. Dalam kasus yang lain lagi. Dalam kasusnya Simson. Simson adalah laki-laki perkasa yang kemudian dia memaksa untuk menikahi Delila karena keinginan dan hasratnya untuk mendapatkan wanita cantik. Akibat dari pemaksaan dan kehendaknya sendiri, dan dia mengambil apa yang dia suka, maka yang terjadi, ujung dari perjalanannya Simson, ia harus mati terkubur bersama orang-orang Filistin dalam keadaan buta dan diperolok-olok. Itu kondisi yang dialami oleh Simson. Mari kita mundur sedikit ke kondisi yang dialami oleh Yusuf. Yusuf adalah pria Allah, dia hidup takut akan Tuhan, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dalam cerita itu, dia diberikan istri dari anaknya raja. Maka dipersuntinglah perempuan-perempuan ini menjadi istri. Dalam kasus ini, dia diberikan istri. Baik, kita undur lagi ke kasus yang berbeda. Pada kasusnya si Yakub. Yakub memiliki 4 istri. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub menunggu untuk 7 tahun untuk dapatkan istri yang pertama. Tetapi ternyata yang dikasih adalah Lea. Lea adalah perempuan pertama yang dijebak oleh mertuanya, Yakub. Akhirnya dia menerima dengan terpaksa karena sudah tidur dengan Lea. Lalu mertuanya menjebak dia lagi untuk 7 tahun berikutnya. Dia menunggu bekerja pada mertuanya 7 tahun untuk dapatkan istri yang dicintainya. Kemudian dia mengambil dari kedua istrinya ini budak-budaknya untuk dijadikan istri. Maka lahirlah keturunan-keturunan yang dari perempuan-perempuan ini. Kasus Abraham adalah dia memiliki istri bernama Sarah.
Tetapi kemudian karena lama dia tidak punya anak, dia mengambil hamba dari istrinya untuk dijadikan istri. Kemudian lahirlah Ismail dari hamba istrinya, seorang budak yang dari Mesir. Nah, dari kesimpulan semua cerita ini, maka kita bisa temukan bahwa semua yang dipaksakan oleh manusia tanpa tuntunan dan pimpinannya Tuhan selalu mendapatkan ujung yang tidak baik. Selalu mendapatkan persoalan di kemudian hari. Tetapi semua yang dalam arahan dan bimbingannya Tuhan, maka semua selalu mendapatkan arahan dan mendapatkan hasil dan perjalanan yang baik. Ternyata Tuhan dalam kasus selain Adam dan Hawa, Tuhan tidak menentukan orang, Tuhan tidak mengambil orang dan menempatkan di depan manusia yang mencari jodoh tersebut. Tetapi Tuhan menuntun ketika manusia itu meminta bimbingan dan arahan dari Tuhan untuk menemukan orang yang tepat, yang cocok, yang sesuai dengan manusia yang lainnya, atau orang yang mencari jodoh tersebut. Artinya kayak begini, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari dan memilih, tetapi manusia itu juga harus berkomunikasi dengan Allah untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dan pasangan yang tepat. Maka genaplah firman Tuhan di dalam Alkitab itu bahwa jangan engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya begini, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang hidup berkenan kepada Allah, dia tidak boleh mengambil sembarang, mencari jodoh dengan sembarang, menemukan sesuka-sukanya. Memang Tuhan memberikan kebebasan kepada dia untuk mencari orang yang sesuai, tetapi dalam bimbingan dan arahannya Tuhan, supaya dia menemukan yang sesuai, supaya dia menemukan yang benar dan yang baik. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian salah di kemudian hari, ngamuk sama Tuhan karena tidak pernah minta bimbingannya Tuhan, arahannya Tuhan. Orang banyak kali kayak begitu. Ketika dia dapat tulang busuk, maka dia ngamuk-ngamuk. Dia bukan dapat tulang rusuk, tulang busuk yang dia dapat. Dalam Alkitab, dalam hidup kita sehari-hari kita menemukan banyak orang begitu. Orang ketika berjalan dengan suka-sukanya sendiri, tidak minta arahannya Tuhan, bimbingan dan penyertaan Tuhan untuk menemukan orang yang sesuai, yang cocok, yang bisa menjadi pendukung, menjadi tulang rusuk yang tepat buat dia, maka di kemudian hari dia marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Nah, tidak boleh seperti itu. Sebagai orang-orang Kristen yang benar, orang Kristen yang takut akan Tuhan, jodoh tidak di tangan Tuhan, tetapi jodoh diarahkan oleh Tuhan untuk manusia itu menemukan yang tepat untuk dirinya, yang cocok, yang sesuai. Karena Tuhanlah yang menjadikan manusia itu, laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, seperti itu. Kisah di dalam Kejadian pasal 6, itu melukiskan bahwa anak-anak Allah itu menyukai anak-anak manusia ukurannya cuma karena cantik-cantik. Bukan ukurannya adalah diarahkan oleh, dibimbing oleh Tuhan. Bukan ukurannya adalah mereka meminta penyertaan Tuhan, mereka meminta arahan dan bimbingan Tuhan. Tidak. Kisah Kejadian pasal 6 itu laki-laki dan perempuan suka kepada wanita dan laki-laki yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik menurut mereka. Mereka ambil sebagai istri dan suami mereka, lalu kemudian melahirkan anak-anak manusia. Nah, itu Tuhan membenci yang namanya kawin campur. Kawin dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang beda iman, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kesimpulannya, jodoh dibimbing dan diarahkan oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, tetapi Tuhan juga memberikan rambu-rambu dan pengertian untuk manusia menemukan yang tepat, yang benar, yang cocok, yang sesuai, yang ada di dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.